Sudah saya record, Pak. Oke, Pak. Mantap, Pak. Itu nanti langsung tersimpan ya, Pak ya? Iya, Pak. Biasanya dia tersimpan langsung ke drive kita, Pak. Drive akun kita yang sedang Zoom ini, Pak. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ini gimana Pak Dede? Mau kita mulai aja atau ada yang mau kita Boleh, tunggu Pak. lagi? Dimulai, Pak. Boleh, Pak. Dimulai, Pak. Karena langsung mulai tadi kata Pak Fasil kan, Pak. Oh, siap. Berarti kita durasikan, Pak, satu kali coaching 10 menit ya, Pak, supaya kita Boleh, terbagi Pak. 3 kali. Iya, Pak. Oke, Boleh. Pak. Boleh, boleh, boleh. Oke, itu Pak ya. Iya. Baik, Yang pertama, Assalamualaikum. Hah? enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Selamat Malam, malam, Pak. Pak. Oke, malam ini kita sudah berada di breakout room untuk melaksanakan coaching. Maka kita akan membagi proses percakapan coaching kita menjadi 3 sesi, di mana sesi yang pertama nanti akan kita laksanakan coaching oleh Pak Dede dan Pak Sapran, di mana Pak Dede sebagai coach dan Pak Sapran sebagai coach. Kemudian di sesi kedua, Bu Indri sebagai coach dan Pak Dede sebagai coach. Selanjutnya di sesi ketiga, saya sendiri sebagai coach dan Bu Indri sebagai coach. Oke, baik, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu percakapan coaching antara Pak Dede dengan Pak Sapran. Oke, baik, saya serahkan kepada Pak Dede sebagai coach. Ya, terima kasih Pak Frans untuk waktunya. Langsung saja ya, Pak ya. Siap, Selamat Pak. malam, Pak Frans. Selamat malam, Pak Dede. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak Dede. Hari ini terlihat sehat, terlihat baik, seperti itu, Pak Dede. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Dede, sudah menanyakan kabar saya di malam Jadi ini. Pak Frans, iya Pak. Jadi Pak Frans nih ada apa sih yang bisa saya bantu untuk Bapak hari ini, Pak? Begini, Pak Dede, Iya, Pak. saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru untuk mengolah kelas saya, Pak. Berarti sudah bagus tuh, Pak. Bapak sudah mau bagaimana Bapak mau mengelola kelas. Kemudian apa sih tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut dalam mengelola kelas, Pak? Saya Pak ingin menciptakan kelas yang kondusif, yang dapat menyenangkan untuk para siswa dalam belajar di dalam kelas, Pak. Jadi Pak, apa yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu, Pak, gitu, Pak? Tujuan Saya udah berusaha, Pak. Saya udah mencoba berbagai macam metode untuk pembelajaran, tapi saya rasa memang metode yang saya gunakan belum benar-benar efektif, Pak. Sudah dipakai metodenya tadi ya, Pak ya, tapi belum benar-benar efektif nih ya, Pak ya. Betul. Jadi betul, apa Pak. sih yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika Bapak ingin mencapai tujuan tersebut itu, Pak? Coba Bapak jelaskan si tantangannya itu apa tuh, Pak? Coba tantangan saya, Pak, yang pertama, saya masih belum bisa atau saya masih kesulitan untuk mengendalikan beberapa siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran sedang berlangsung, Pak. Jadi saya menjelaskan, saya sedang menjelaskan di depan, tapi ada beberapa siswa yang dia menjelaskan juga di belakang. Salah sama menjelaskan ya, Pak. Itu tantangannya ya, Pak ya. Nah, ini terus kemudian Pak yang saya tanyakan, Pak, apa sih yang Bapak butuhkan ketika Bapak ingin mencapai tujuan itu, Pak? Tadi kan tantangan, sekarang kebutuhan apa sih yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Saya membutuhkan strategi, Pak. Saya membutuhkan strategi untuk bagaimana cara saya mengendalikan siswa
yang suka berbicara di dalam kelas, Pak. Iya, Mungkin betul-betul. Iya, Pak. Kemudian ini, Pak, situ sudah saya dengarkan tadi rintangan Bapak, terus kemudian bagaimana cara Bapak, apa sih yang Bapak butuhkan. Kemudian coba kita bahas, Pak. Selanjutnya untuk strategi apa sih bagi Bapak cara mengendalikan siswa yang suka berbicara nih. Ketika Bapak menjelaskan siswanya itu berbicara. Bagaimana sih strategi Bapak sebagai guru mengendalikan siswa tersebut, Pak? ya Pak. Jadi memang saya membutuhkan beberapa strategi Pak untuk mengendalikan siswa. Seperti saya perlu memberikan penjelasan. Saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik kepada siswa saya. Saya juga mungkin perlu metode untuk pembelajaran yang lebih bervariasi, Pak. Jadi saya membuat pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Mungkin saya merasa mungkin mereka itu makanya berbicara ketika jam pelajaran itu karena mereka bosan, Pak, dengan pelajaran saya. Iya, iya. Benar, Pak. Iya, saya pikir juga mereka tidak memahami pelajaran sih, Pak. Bisa jadi mereka tidak memahami pelajaran. Ya, saya pikir pun saya pikir pun seperti itu, Pak. Saya pikir pun mereka kurang memahami pembelajaran itu, Pak. Sehingga mereka bercerita-cerita di belakang saya. Iya, Pak. Nah, jadi jika demikian, apa yang seharusnya Bapak lakukan nih sebagai guru gitu kan, kalau melihat kasus seperti itu, Pak? Itu, Pak, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, mungkin saya perlu memvariasikan pembelajaran saya agar pelajaran saya menjadi lebih jelas, lebih menarik, sehingga menarik minat murid untuk menjadi fokusnya itu ke saya gitu, fokusnya ke depan, fokusnya itu ke pembelajaran. Jadi mereka nggak asik dengan dunianya mereka sendiri gitu. Jadi mungkin seperti kalau saya buat seperti itu mungkin mereka lebih tertarik dan nggak bosan, Pak. Itu ide bagus, Pak. Nah, selain itu, Pak, ada hal lain nggak yang bisa Bapak buat gitu atau berikan ke siswa gitu, Pak? Coba Bapak jelaskan, Pak. Ada, Pak. Sebenarnya ada, Pak. Tapi memang ini Pak. belum saya lakukan, Pak. Sebenarnya ada. Saya sudah terpikir lah. Saya sudah berpikir untuk memberikan penguatan yang positif, Pak. Saya ingin memberikan penguatan yang positif pada siswa yang tidak berbicara. Artinya yang siswa yang fokus dia mendengarkan, saya berikan dia penguatan yang positif sehingga kawan-kawannya yang tadi bercerita, kawan-kawan yang tadi bermain di belakang itu bisa, saya ingin juga lah seperti si A gitu. Saya ingin juga lah seperti dia, mendapatkan penguatan yang positif dari Pak Sapran seperti itu. Dan saya juga seperti memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang memang dia benar-benar fokus untuk menjadi acuan kepada siswa-siswa yang lain, Pak. Iya, sudah bagus itu, Pak. Iya, oke, baiklah Pak Frans. Apakah ada sih ini kan dari percakapan kita tadi, Pak, gambaran sedikit tentang strategi-strategi apa yang akan Bapak lakukan nih untuk kelanjutannya ini, Pak, dari pembicaraan kita tadi, Pak? Ya, Pak Dede, setelah tadi saya bercerita dengan Bapak, saya sudah mencurahkan isi hati saya kepada Bapak. Saya udah mulai mendapatkan gambaran apa yang harus saya buat besok nih ke dalam kelas. Saya sudah mendapatkan gambarannya, Pak. Iya, mantap, Pak. Saya kira juga Bapak sudah bisa menyelesaikannya. Saya juga berpikir Bapak juga bisa mengimplementasikan strategi atau metode yang Bapak pikirkan tadi, dan mudah-mudahan metode itu memang efektif dan tercapai tujuan pembelajaran ya Pak ya. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti mudah-mudahan Bapak bisa juga sharing ke saya lagi dan beritahu saya hasilnya bagaimana untuk kedepannya. Iya Pak. Baik Pak Dede. Wah, iya, Pak. Kalau seperti ini seru sekali Pak Dede. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Dede karena sudah menjadi
teman saya untuk bercerita, memberikan Sama-sama, Pak. arahan-arahan yang positif kepada saya. Iya, Insya Allah sama-sama. Pak, saya akan mencoba mengimplementasikannya dan melakukannya Pak. Iya, sama-sama, Pak. Iya, mudah-mudahan sama-sama berhasil ya, Pak ya. Kita saling Amin mendukung. Pak, siap Iya, Pak. iya, Pak. Ya, Pak, saya pamit ya Yuk, Pak. yuk, Pak. Oke, baik. Telah selesai sesi yang pertama, sesi percakapan kucing yang pertama yang dibawakan oleh Pak Dede dan Pak Sapran. Selanjutnya kita akan ke sesi yang kedua, yaitu percakapan kucing yang akan dibawakan oleh Bu Indri dan Pak Dede. Kepada Bu Indri, saya persilahkan sebagai coach. Iya, Bu Indri. Bapak Halo, Ibu. Bu Indri. Iya, Halo, Bu. Bapak Ibu. Iya, iya, Bu. Ini masih direkam? Iya, Bu. Rekamannya berlanjut, Bu. Oke. Sekarang giliran kita ya, Bu ya. Oke. Saya mau ini, Bu, mau coaching sama Bu Indri hari ini. Selamat Ya. malam, Bu Indri. Iya, selamat malam Bapak Gimana Dede. kabar? Gimana kabar malam ini, Bu? Puji Tuhan, saya baik Pak Dede. Bagaimana kabar Pak Dede juga? Ya, syukur Bu, seperti yang terlihat walaupun lelah tadi Bu, karena baru pulang dari Sibolga, terlihat ceria. Ada apa Pak Dede? Sepertinya ada hal penting yang mau kita obrolkan. Gini Bu, mohon maaf ya Bu ya, karena hari ini Ibu nggak sibuk kan? Mudah-mudahan nggak sibuk ya kan Bu? Halo Bu Ginting, sepertinya jaringan Bu Ginting ya Pak Frans? Iya Pak, sepertinya jaringan Bu Ginting bermasalah Pak. Halo Bu Ginting. Pak Frans, coba dijapri Pak Bu Ginting Pak. Boleh Pak, siap. Ini saya coba japri Pak. Iya iya Pak. Ibu Ginting. Bapak-bapak, Iya Bu. tadi ada sedikit kendala. Jadi ini saya udah perbaiki. Jadi kita lanjut ya Bu kita ya, lanjut boleh ya. Bu? Iya. Boleh. Iya Bu. Jadi mohon maaf ini Bu, Ibu sibuk nggak ini Bu? Mudah-mudahan nggak sibuk ya Bu ya. Enggak Pade, ada waktu kok. Oh iya iya. Sepertinya ada hal penting tadi yang mau kita obrolkan. Ada apa ya Pak De ya? Iya Bu, saya mohon maaf ya Bu. Sebelumnya saya mau ngobrol nih sama Ibu sekitar 10 sampai 15 menit. Karena gini Bu, permasalahan saya terkait dengan siswa ini Bu yang sedang bingung. Saya juga bingung mungkin dengan ngobrol dengan Bu Ginting ada sesuatu hal yang akan saya dapatkan Bu. Iya Pak, pasti kita akan menyelesaikan masalah yang ada pada Bapak. Jadi apa tujuan dari obrolan kita ini kira-kira Pak ya? Iya, kalau bisa disimpulkan Bu, obrolan kita tujuannya itu
mendapatkan ide sih Bu, atau solusi dari pembicaraan coaching kita hari ini, saran masukan mengenai permasalahan kelas 6 Bu. Gitu Bu, kelas Oh, 6. Iya. oke Pak Dede. Pak Dede ingin mendapatkan solusi ya dari Iya. permasalahannya. Iya Bu. Emangnya masalahnya apa Pak? Gini Bu, betul nih Bu, saya mau cerita untuk kelas 6. Tahun ini ternyata beda Bu dari tahun sebelumnya. Karena kan setiap tahun itu pastinya perkembangan pola pikir, daya ingat anak itu kan beda-beda. Dan entah mengapa pula kelas 6 ini seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya Bu. Jangankan antara laki-laki sama perempuan Bu. Antara anak Hmm. perempuan aja pun masih terlihat ada pemisah gitu Bu, ada geng-geng gitu kan Bu. Jadi Hmm. saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar kelas itu terkesan nggak mau apa Bu, bareng gitu Bu, nggak mau kerja sama, nggak mau kolaborasi. Jadi saya ini jadi guru tuh jadi bingung gitu Bu. Seperti itu Bu Oh, masalahnya Bu. oke. Jadi Heeh. Pak Dede merasa bingung Mhm ya mhm dengan mhm. keadaan murid ada masih ada belum ada rasa Mhm. kebersamaan atau Mhm. kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Mhm. Iya Bu, benar Bu, seperti itulah Bu, gitu. Oh, iya. Tadi kan Pak Dede mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat Mhm. pembelajaran. Menurut Pak Dede, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya, gini Bu, kalau idealnya menurut saya itu mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif Bu, bersama-sama, berkolaborasi, atau dapat menyelesaikan tugas dengan baik lah Bu, gitu Bu. Oke, ngomong-ngomong, Mhm. apa yang sudah Pak Dede lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Iya, sebenarnya sudah dibuat, Bu. Ya, saya merasa masuk ke metode pembelajaran diskusi dalam yang RPP yang saya buat yang menjadikan anak aktif bersama sih, Bu. Saya buat sebuah perencanaan pembelajaran supaya ada beberapa metode yang saya buat di RPP gitu, Bu. Gitu. Oke, jadi Pak Mhm. Dede sudah memasukkan metode pembelajaran pada diskusi. Mhm. Iya, Bu. Itu sudah bagus, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Mhm. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Iya iya, Bu, benar, Bu. Skala 1 Heeh. sampai 10, di manakah posisi Pak Dede sekarang dalam mencapai Kalau tujuan? Iya, Bu. Kalau Ibu tanya tentang skala 1 sampai 10, kalau saya jawab posisi saya sekarang masih di tengah-tengah nih, Bu, 5. Iya iya, yang Iya iya. penting Pak Dede inginkan posisi berapa? Ya kalau diingin sih posisi 10, Bu, cuman ya kalau untuk 10 itu kayaknya masih apa ya, Bu, ya. Jadi 9 aja lah, Bu, saya pingin ke posisi 9. Oke. Kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Nih, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut? Kayak gini, Bu, contohnya ya kan mungkin saya akan memberikan, motivasi murid sebelum pembelajaran. Kemudian saat pembelajaran penilaian sikap, saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan penilaian sikap dan memberi apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan. Mungkin bisa ya kan Bu, efektif seperti itu ya? Oke, itu Heeh, pada pembelajaran. mhm. Kira-kira Iya Bu kira-kira iya Bu, apa heeh. rencana mencapai tujuan tersebut? Iya Bu, kalau mencapai tujuan tersebut di luar pembelajaran, mungkin saya akan nanti mengadakan semacam apa ya Bu ya, pertandingan kompetisi gitu, Bu. Kompetisi, beregu gitu, Bu. Jadi beregu berkelompok, jadi mereka kan kalau sudah beregu pastinya adanya permainan dan mengenal teman lebih dalam gitu, Bu. Jadi ketika berkelompok anak-anak bisa lebih bercengkrama, bisa lebih aktif. Nah, itu, Bu, kalau menurut saya. Wah, luar biasa ya Pak Dede. Ya, kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Kalau Ibu tanya rencana tujuannya, ya saya memasukkan motivasi. Sebelum kegiatan saya lakukan, Bu, di inti pembelajaran, saya menginformasikan ke anak-anak bahwa setiap sikap, kerjasama atau kolaborasi yang baik merupakan bagian dari penilaian.
Selain itu, pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi yang akan saya buat. Tidak lupa juga nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama dan kekompakan mereka, Bu. Jadi dari situ penjelasan saya memotivasi mereka sehingga mereka bersemangat, Bu, untuk kerja sama gitu. Wah, berapa Mm-mm. jangka waktu yang diperlukan? Kalau saya pikir, Bu, kira-kira 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Jadi biar ada efeknya gitu, Bu. Iya, Heeh. mantap. Jadi, Pak Dede, apa komitmen Pak Dede terhadap rencana aksi tersebut? Kalau ditanya komitmen, saya akan membuat RPP, Bu, yang menitik beratkan tentang metode, diskusi, dan penilaian yang diutamakan pada penilaian sikap. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan yang diawali dengan memberikan motivasi kepada siswa, Bu. Yang minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan. Beregu sehingga murid-murid bisa kompak dan berkolaborasi antara satu dan yang lain. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Dede merencanakan pembuatan RPP? Kalau ditanya membantu, Bu, mungkin saya sendiri aja lah dulu, Bu, ya kan. Kemudian nanti saya minta ditelaah oleh kawan-kawan teman saya. Barangkali ada yang perlu direvisi, nanti akan direvisi. Gitu, Bu. Sip. Menurut Pak Dede nih, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini, Bu, terima kasih. Saya sudah mendapatkan ide dan solusi tentang permasalahan yang terkait dengan murid kelas 6 ya kan, Bu. Tentang Oke. mereka yang belum bisa bekerja sama, belum bisa berkolaborasi antara kelompok gitu, Bu. Syukurlah Pak Dede sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita. Mudah-mudahan rencana Pak Dede akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Pak. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh bagi teman yang lain. Iya, terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktu dengan saya dan mencari solusi masalah yang saya alami. Sama-sama Bapak. Iya, Terima terima kasih kasih waktunya, juga. Bu, ya. Sehat-sehat Ibu ya. Ya, sehat-sehat Iya. Bapak. Terima kasih, Bu. Saya undur diri, Bu. Ya. Silakan Pak Frans. Baik, baik Pak Dede, Bu Indri, super sekali udah selesai sesi kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke sesi yang ketiga, yaitu percakapan kucing antara saya sendiri, Pak Frans, dengan Bu Indri. Wah, bisa kita mulai, Bu Indri? Siap Pak, bisa. Oke, siap. Saya akan mulai ya. Selamat malam, Bu Indri. Selamat malam, Bapak Sapransyah. Wah, bagaimana kabarnya, Bu Indri? Saya sangat sehat, luar biasa Bapak Sapransyah. Ya, Bu Indri, luar biasa, keren sekali Bu Indri. Iya, luar biasa Bapak Sapransyah. Ya, Bu Bapak Indri. Bapak Frans. Bapak Ya, Frans, ya Bu. bolehkah saya meminta waktunya, Pak? Boleh Ibu. Iya nih, Apa saya yang mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Pak. apa tuh yang mau Ibu ceritakan? Coba deh Gini, ceritakan sama Pak, saya. pada saat saya disupervisi nih oleh pengawas, saya sudah mempersiapkan materi, semua perangkat ajar yang ada telah saya berikan kepada Bapak pengawas untuk dilihat. Saya juga mengajar dengan penuh semangat, dan saya juga membuat ice breaking sebelum pembelajaran dimulai. Namun nih, saya diingatkan Bapak pengawas, durasi ice breaking terlalu lama. Bagus sekali Bu Indri. Ibu sudah mengajar dengan penuh semangat. Ibu telah menyiapkan perangkat ajar Ibu. Ibu juga sudah menggunakan metode ice breaking sebelum
sebelum belajar atau proses belajar di dalam kelas. Sebenarnya ini Ibu udah bagus gitu. Iya, Pak. Namun saya merasa saya masih banyak belajar menggunakan dan mengatur waktu dalam mengajar. Contohnya, saya masih terlena dengan durasi ice breaking yang terlalu lama. Oh begitu, Bu Indri. Kira-kira nih, menurut Ibu, apa yang menyebabkan Ibu terlena dengan durasi Ibu melaksanakan ice breaking di dalam kelas? Saya terbawa suasana, Pak, terlalu lepas dengan anak-anak, sehingga saya menggunakan durasi lumayan panjang saat ice breaking sebelum mengajar. Apa yang Ibu rasakan apabila Ibu tidak menggunakan ice breaking pada saat Ibu di dalam kelas saat mengajar seperti itu? Memang, mengajar sudah tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Namun, dengan adanya ice breaking, mungkin suasana sebelum belajar bisa menjadi hangat dan menyenangkan. Namun, apabila tidak ada ice breaking, pembelajaran tetap memang berjalan. Saya merasa kurang bergerak dan kurang bahagia gitu dia, Pak. Benar sekali Ibu, saya sangat setuju. Nah, kalau boleh tahu mengenai materi pembelajaran pada saat Ibu mengajar, apakah telah berjalan dengan lancar sesuai dengan panduan RPP Ibu? Saya merasa belum tuntas memberikan materi sesuai panduan RPP pada saat mengajar, Pak. Itulah mengapa Bapak pengawas tadi menegur saya saat setelah kegiatan mengajar dilakukan dengan durasi speaking yang terlalu lama. Baiklah Ibu, kita akan mencoba membahas rencana untuk mengendalikan waktu atau mengatur waktu dalam mengajar. Baiklah, Pak, saya sangat senang mendengarnya. Alat alat bantu apa yang biasa Ibu butuhkan saat mengajar untuk mengatur waktu Ibu? Saya pikir saya harus menggunakan jam tangan, Pak. Memang jam tangan saya ada, tapi kadang saya lupa memakainya, Pak. Ya. Ya, benar sekali Ibu. Memang kita perlu memanajemen waktu. Ibu, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya agar Ibu dapat mengendalikan waktu dalam proses Ibu mengajar? Ya, saya harus mampu mengatur durasi waktu dalam ice breaking, melihat jam tangan saya atau waktu yang ada, mungkin jam dinding, menyesuaikan aktivitas mengajar sesuai dengan RPP yang ada. Bagus sekali itu Bu Indri. Mudah-mudahan Ibu bisa berhasil mengatur waktunya. Nah Iya, sekarang Bu Pak. Indri, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini ke depannya? Saya berkomitmen agar saya mampu menjadi lebih baik dalam mengendalikan waktu, dalam setiap pembelajaran, dan mengingat tugas dan fungsi saya sebagai seorang pendidik di sekolah. Wah, keren sekali Ibu, sangat luar biasa. Bagus sekali itu Ibu Indri. Saya akan mendukung Ibu, saya akan sangat mendukung Ibu. Mudah-mudahan semua yang Ibu inginkan atas rencana ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Iya, terima kasih Bapak Syapransa atas waktunya untuk sharing kita bersama. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin Ibu, terima kasih kembali Terima Ibu. kasih. Ah, Terima kasih Pak. Saya undur diri ya Pak. siap Hmm. Ibu, saya pun mau pamit. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai melaksanakan proses percakapan kucing. Selanjutnya kita akan mengisi refleksi. Bagaimana untuk refleksinya Pak Dede? Di mana kita ambil? Mic-nya belum on mic, Pak. Dari yang kemarin, Pak. Dari yang kemarin kita ketik aja, Pak, langsung di sini, Pak. Bisa, Pak. Oh, boleh. Dari yang kemarin ya. Iya.
Itu aja Pak. File yang kemarin kita ketikkan aja lagi Pak. Boleh, siap. Saya coba buka dulu ya Pak. Nanti kalau nyimpan rekaman gimana Pak caranya Pak? Dia nanti setelah berakhir maka otomatis akan tersimpan Pak. Nanti kita Tersimpan tutup ya? aja. Oh gitu, iya Pak. Yang pertama siapa tadi Pak? Yang pertama percakapan antara saya dengan Bapak. Nah, Ini saya coba ganti dulu ya, nama Bu Indri. Udah masuk screen layar saya Pak? sudah Pak, sudah jelas Pak. Oke, siap. Oke, kita akan mulai aja Pak. Saya yang ketik ya Pak, nanti kita komunikasi aja, saya ketik. Iya, biar cepat Pak. Oke, refleksi yang pertama Pak. Apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan? Ini udah benar Pak, adanya komunikasi, percakapan. Ini benar ya, terkait kalau yang pertama tadi kan terkait dengan kegiatan belajar ya Pak ya, pembelajaran di sekolah kan? Pembelajaran di sekolah, benar Pak. Yang kedua apa yang perlu diperbaiki? Yang diperbaiki tadi masalah Bapak tadi apa tadi Pak? Oke, berarti masalah untuk strategi ya Pak ya? Iya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh coaching. Pembelajaran yang dilakukan oleh coaching. Di sekolah. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan tetap ini adanya ini Pak, apa namanya kemarin yang Pak Hamzah bilang adanya saling mendengarkan. Oh, saling mendengarkan. Ya, saling mendengarkan. Adanya persiapan dan saling mendengarkan antara coach dan coachee. Dan serta Pak, serta adanya sedikit candaan untuk membangun suasana lebih hangat dalam coaching. Benar kan Pak? Benar Pak. Saat coaching, dalam coaching. Oke Pak. Oke, baru yang apa yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tadi yang Bapak perbaiki apa tadi Pak Frans? Yang perlu diperbaiki? Yang perlu saya perbaiki tadi pada penerapan strategi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian saya ketikkan aja Pak. Iya, ketikkan aja lah Pak. Ini apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki coaching atau memperbaiki ini sepertinya memperbaiki percakapan pada saat coaching Pak. Bukan memperbaiki masalah ya Pak ya? Iya, bukan memperbaiki masalah Pak. Apa ya? Ini Pak dengan adanya latihan Pak, latihan meningkatkan dengan adanya latihan untuk meningkatkan pemahaman tentang coaching alur Tirta. Nah, dengan adanya gini Pak, bukan dengan adanya selalu gitu Pak, selalu atau sering latihan ya Pak ya? Sering latihan. Sering melakukan latihan.
Nah, gitu aja Pak. Nah, latihan untuk meningkatkan pemahaman tentang ya kan? bercerita. Oke Pak, mantap. Ya, oke. Kemudian Ini berarti saya. tulisan umpan balik. Ya. Ini saya Pak ya. Bisa sih betul itu Pak. Ya, pemikiran menjadi saya tambah sedikit lah ya Pak. Lebih terbuka permasalahan ini diselesaikan dengan baik. Dengan adanya berkolaborasi antara coach dan coachee. Oke Pak, dah. Udah Pak, lanjut Pak. Ini Bu Indri, Bu Indri, dan Pak Dede. Ini sama. Ya, Bu Indri dengan Pak Dede, oke. Sama yang pertama dengan pembelajaran di sekolah. Bu, ini Pak, coachnya terkait apa namanya? Iya, pembelajaran di sekolah. Terus yang kedua pertanyaannya? Pertanyaannya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa ya? Itu tadi kan yang coachingnya Pak ya. Kalau yang di atas tadi apa Pak? Yang di atas tadi, kayaknya yang di atas tadi ini agak rancu sih. Strategi pembelajaran. Oh iya, bukan itu ya Pak ya, Pak coaching. Bukan ini sebenarnya. Coaching, Pak. Apa ya? Perlu diperbaiki. Yang perlu ditingkatkan itu mungkin kepemahaman tentang alur tirtanya Pak. Memahami alur tirta pada saat pada saat coaching, serta antara coach dan coachee harus paham fungsi dan tugasnya. Ya kan? Harus paham fungsi dan tugasnya. Ya, jangan tugas orang kita ambil ya kan, Pak. Benar. Salah kita nanti enggak. Salah kita nanti. Bukan coaching kayak saya semalam ngasih jawaban. Tadi saya udah hampir terlepas juga tadi. Iya. Itu aja Oke, Pak. lanjut kita. Dikopas saja Pak, dikopas saja Pak ini. Oh, nomor 2 nih ya, saya kopas ya. Oke. Nomor 2, saya kopas aja ya semua ya. Iya Pak, sama itu jawabannya Pak. Oke. Ini Pak, untuk yang pendapat Coach lah, Coach ini agak-agak beda nih kan. Saya lebih ini Pak, yang bawa refleksi tentang ini Pak. Ya. Saya merasa terbantu dengan adanya coaching karena membuka pikiran saya terkait masalah yang saya hadapi. Yakni kegiatan pembelajaran yang di kelas 6 yang acuh pada kegiatan berkelompok. Kemudian titik Pak. Titik hapus. Oke, berarti baru kita copy lagi ke yang terakhir nih. Ini tetap sama Pak ya. Sama. Oke, ini Bu Indri. Ya Pak. Ini apa umpan balik dari Coach terkait sesi coaching tadi dengan saya Bu?
sama itu pemikirannya menjadi terbuka, permasalahan yang tadinya menjadi beban ternyata dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi tambahannya ya? Apa ya, saya, bisa apa, Pak? Menemukan Menemukan solusi atas permasalahan saya, Bu, atas permasalahan yang dihadapi oleh saya. Nah, oleh permasalahan saya. yang saya hadapi. Dah betul tuh, udah Pak. Pas. Oke, sip. Kumpulkan, udah nggak usah banyak-banyak, Pak. Ya, Udah, Pak. udah 100 itu, Pak, nilai kita udah 100. Udah 100. Oke, ini saya simpan, saya download ya, Pak. Download. Kirim ke grup kita ya, Pak. Terus kirim Siap, ke BBGP, Pak, biar kita paling duluan, Pak. Kita masuk ke menu ini, Pak. Siap. Kita masuk ke ini. Masuk ke Zoom utama lagi. Ya, Kan belum ke ditutup, main kan? room. Ya, ke Iya, main Pak. room ya. Oh, kalau kita langsung ke main room, kita langsung ini, Pak. Langsung tersimpan. Oh, kalau kita masuk ke main room, Pak, langsung. Iya. Itu kita hentikan aja dulu, Pak. Bapak hentikan itu rekamannya. Cara yang hentikannya? Klik lagi manage record, baru stop Manage recording. Oh. Oke, apa kamu yakin? Oke.